Oh gitu. Karena kalau lulus di hadapan manusia biasa itu dunia tetepan. Nah, sebenarnya semua yang kita hadapi dari mulai bayi lahir, ibu melahirkan, ibu menyusui, orang tua menyekolahkan anak, itu ujian. Semua manusia pasti itu. Semua manusia. Kemudian dari mulai dia bekerja itu juga ujian. Anaknya mulai berangkat dewasa ujian. Nah, ujian inilah yang harus, dan istilahnya itu kalau diceritakan bahwa seorang yang menghadapi ujian itu dengan sabar itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana ini maksudnya sabar ini? Terima aja ujian itu gitu atau gimana itu? Nah, itulah yang selalu ada di dalam benak manusia. Oke, salah itu Pak. Salah, insya Allah salah. Iya. Kenapa? Sabar itu bukan diam, kan gitu ya. Sabar itu adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan syariat. Kalau ada masalah, menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan syariat, nah kan gitu. Oh, aktif ini ada. Ya, sabar itu sebenarnya ada aktivitas. Jadi bukan diam. Selalu dari dulu yang saya amati, orang itu kalau diam dikatakan sabar, belum tentu. Orang diam itu tiba-tiba dia bengkak jantung ya banyak kan gitu. Lu dari mana itu? Katanya sabar, enggak, dia nyimpan marah sebenarnya. Nah, itu enggak sabar. Selama ini orang itu enggak ngerti sabar itu kayak apa. Berbicara yang sabar itu ada berbicara yang tenang, santai, terarah. Bukan karena dia pinter kemudian bicara terburu-buru. Enggak, itu ujian juga sebenarnya. Pintar itu kan titipan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dia merasa pintar sehingga bicara terburu-buru, sehingga orang lain dengerin juga pusing juga. Karena terburu-buru itu ujian itu dia tidak bisa mengerjakan bahwa tidak ada orang, tidak ada masalah. Tapi pada saat dia itu membicarakan sesuatu dengan terburu-buru, dengan menggebu, nah itu dia tidak bisa dikatakan sabar. Tidak bisa dikatakan memahami. Karena dia tidak memikirkan orang yang mendengar. Padahal kalau orang mendengar itu kan ada orang-orang yang dia harus memahami dulu perkataan. Akhirnya dia ngomong yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Itu tidak bisa dikatakan sabar. Nah, kasus kayak kamu tadi itu, jadi kalau ada seseorang kawanmu itu diturunkan dari jabatannya, itu memang ujian. Ujian, cuma ujian itu dari mana? Ujian itu macam-macam, ya nggak mungkin Allah itu memberikan anas sesuatu pada saat itu kalau tidak ada sebabnya, nggak mungkin. Insya Allah pasti ada sebabnya. Jadi ujiannya bagaimana ini ceritanya? Umpamanya temanmu ini umpamanya ya temanmu nih. Pada saat dia itu sebelum diturunkan, beberapa tahun sebelum diturunkan. Umpamanya dia seneng terus hidupnya, di pekerjaan itu seneng terus. Jadi istilahnya di pekerjaan itu dia mensyukuri tentang nikmat pekerjaannya. Rata-rata begitu. Ya, nah dia tidak paham bahwa ada orang yang susah atau agak lebih susah daripada dia. Nah, pada saat dia itu diberi nikmat dunia oleh Allah Ta'ala itu kan sebenarnya itu ujian. Gitu ya Pak. Nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada temanmu itu insya Allah itu ujian. Namanya ujian nikmat. Jadi apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah itu harus paham. Jadi bukan dari sisi kita sendiri, nggak boleh. Ya, itu sebagai seorang Islam harus belajar, kuatkan iman, dikuatkan tauhid bahwa nikmat ini dari sisi Allah. Jadi pada saat seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, dia harus tahu bahwa ini ujian. Nah, pergunakanlah ujian yang wujudnya nikmat ini untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Meningkatkan imannya kepada Allah Ta'ala, menjaga mamanya di dalam keluarga, ya dijaga keutuhan rumah tangganya. Jangan kalau istrinya itu mamanya baik, setia, kemudian dia banyak uang, ngiter ke sana, ngiter ke sini. Ngiter itu maksudnya kain. Ya. Nah, kan benar ya. Ngiter itu kan ke sana kemari ya. Nah, itu ke sana nih.
ke sana kemari gitu. Kemudian ya melakukan hal-hal yang sebenarnya harusnya tidak boleh dikerjakan. Nah, dari titik itu sebenarnya sudah dicatat oleh malaikat atid dari suatu perbuatan tidak baik. Nah, suatu ketika dia berdoa nih, dia umrah umpamanya atau haji berdoa, ya Allah berikan, doanya itu hanya ringan loh. Berikan kepada diriku rezeki yang halal dan thayyib. Doanya itu ringan, tapi karena di sana itu juga mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diijabah nih. Dia hanya doanya itu ringan. Berikan kepada diriku rezeki halal dan thayyib. Paham nggak? Paham ya. Nah, langsung diturunkan drastis. Kok terbalik dengan keinginan ya Pak Ustadz? Keinginan manusia halal thayyib itu belum tentu yang halal benar di hadapan Allah. Tetapi halal thayyib itu yang dia nikmati sebelum-sebelumnya itu dikira halal dan thayyib. Istilahnya nggak taunya di situ banyak bonus-bonus. Bonus-bonus yang memang belum tentu itu uangnya. Nah, Kenyamanan dia di situ itu belum tentu halal dan thayyib. iya benar. Tapi manusia biasa mikir itu sudah halal. Nah, pada saat dia itu menguatkan doanya, ya Allah berikan kepada diriku rezeki halal dan thayyib, mulailah diturunkan dia. Diturunkan, dicariin rezeki yang halal, dia nggak bisa dapat bonus. Nah, itu salah satunya. Orang nggak pernah tahu bahwa itu adalah hasil dari doanya. Dari mana sekarang? Berarti dia berdoa dikabulkan. Tetapi kabulkan yang Allah juga mengizinkan yang halal thayyib. Makanya dia dikasih pekerjaan yang memang halal thayyib, yang dia tidak dapat bonus dari ngorek-ngorek besi beton, ngorek-ngorek K325 jadi 225. Itu kan nggak dapat akhirnya umpamanya. Atau ngorek-ngorek aspal, ngorek-ngorek timbunan, ngorek-ngorek land clearing dan sebagainya. Itu kan akhirnya aspal, beton eser, dan juga yang lain urukan itu tidak masuk ke dompetnya. Nah, yang itu sebenarnya tidak halal.